Shalom, damai di hati, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah ibadah pria kaum bapa dan wanita kaum ibu Aras Jemaat Karisma Banua Buha Asri segera akan kita mulai. Dan sebelumnya kita akan ikuti bersama susunan acara yang telah tersusun sebagai berikut. Pertama adalah ucapan selamat datang yang nantinya akan disampaikan oleh Sekretaris Pria Kaum Bapa Jemaat Karisma, Bapak Jusman Enjerau ST. Dan ibadah nantinya akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Yulia Sinadia Lewan Sarjana Teologia. Dan ditutup dengan ucapan terima kasih yang nantinya akan disampaikan oleh Penatua Wanita Kaum Ibu Jemaat Karisma, Penatua Ibu Noni Walangare Asadi SE MAP. Demikianlah susunan acara yang akan kita laksanakan bersama di malam hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama-sama ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Sekretaris Pria Kaum Bapa Jemaat Gemim Karisma, Bapak Jusman Enjerau ST. Dipersilakan. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersyukur oleh karena Tuhan masih melihara dan memberkati kita. Secara khusus kita semua, pria kaum bapa dan wanita kaum ibu Jemaat Gemim Karisma Buha. Karena malam hari ini kita diberi kesempatan untuk boleh beribadah. Walaupun kita harus beribadah masih di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu mewakili pria kaum bapa dan wanita kaum ibu Jemaat Gemim Karisma Buha, kami menyampaikan selamat kita beribadah. Biarlah persekutuan malam hari ini akan memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita akan bersama-sama dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yulia Sinadia Lewan Sarjana Teologia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, diundang kita sekalian berdiri dalam panggilan beribadah dan sapaan kasih. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kiranya Tuhan yang menjadikan kita, memberikan damai sejahtera, menyertai dan menuntun kita sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Dia, Allah kami dalam Yesus Kristus, firman-Nya yang hidup dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yaitu penolong yang tidak berubah setia, dahulu, sekarang, dan akan datang. Tuhan Allah kiranya menyertai saudara-saudara yang mengasihi Yesus Kristus Tuhan kita dengan kasih yang tidak pernah pudar. Amin. Mari kita menyanyi dalam PKJ nomor 219, di saat ini kuangkat tembang. Saat ini ku angkat
Kita tabiskan ibadah ini dalam kedahsyatan kasih Allah, kehambaan karya selamat Yesus Kristus, dan kemesraan Roh Kudus. Tertabislah ibadah pria kaum bapa dan wanita kaum ibu jemaat Gemim Karisma Buha di saat ini. Terpujilah kasih-Mu Bapa, Engkau layak menerima pujian dan sembah syukur umat-Mu, kini dan selamanya. Amin. Mari kita angkat pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Dalam litani syukur, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan. Dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kita angkat pujian dalam NKB nomor 72, nama Yesus berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membaca Alkitab di saat ini dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Kasih Allah sungguh sempurna dalam kehidupan kami ya Bapa di surga. Ketika kami di saat ini
boleh ada bersama-sama di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, dalam persekutuan pria kaum bapa dan wanita kaum ibu jemaat Kemim Karisma Buha. Ya Bapa yang penuh cinta kasih, dilayakan kami dalam persekutuan kami saat ini, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kami, agar kiranya firman-Mu menjadi suluh pedoman dalam kehidupan kami, bertumbuh, berbuah dalam perjalanan kehidupan kami, untuk lebih ada dalam ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan, untuk segenap kesalahan dan dosa kami. Ampunilah dan baharuilah kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita di saat ini, dalam kitab Nehemia pasal yang kedua, kita akan membacanya ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Nehemia pasal yang kedua, ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari, bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku, juga tak ada lain binatang kepadaku, kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari, aku keluar melalui pintu gerbang lebak, ke jurusan mata air ular naga, dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan saksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan saksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat, orang Haron, dan Tobia orang Amon pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau memberontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah yang mau mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur di bulan Agustus, di minggu yang kedua ini, ketika kita boleh beribadah bersama dalam persekutuan pria kaum bapa dan wanita kaum ibu jemaat Gemim Karisma Buha dari kolom 1 hingga kolom 17. Puji Tuhan, sehat kuat tentunya orang boleh nikmati, walaupun memang masih melaksanakan di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, setiap manusia tentunya ingin meraih
yang namanya keberhasilan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tidak menginginkan kegagalan. Kenapa? Karena ketika manusia meraih keberhasilan, itu semua dapat meningkatkan segala rasa percaya diri dan dapat juga memicu keberhasilan-keberhasilan lainnya dalam kehidupan mereka secara pribadi. Dan untuk menuju keberhasilan, semuanya membutuhkan yang namanya strategi. Dalam perenungan kita akan belajar bagaimana Nehemia sebagai pemimpin umat saat itu dapat berhasil memimpin bangsanya. Ia adalah seorang yang dipanggil Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan setelah ia tiba di Yerusalem, Nehemia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Ia mempelajari apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi peluang dan juga hambatan dan tantangan yang mungkin muncul dalam upaya-upaya ia membangun tembok Yerusalem. Nehemia secara realistis melihat situasi dan tantangan yang ada, tetapi ia tidak membawa mereka yang dipimpinnya terfokus pada masalah yang dihadapi, melainkan pada kekuasaan Allah. Ia membangun keyakinan dirinya dan semangatnya yang berlandaskan akan kekuasaan Allah. Semuanya ia lakukan yang didahului dengan ia selalu berpuasa dan juga ia selalu berdoa kepada Tuhan. Hatinya tergerak melihat mereka yang hidup merana dan sering diserang karena tembok Yerusalem sudah runtuh. Ia membuka mata mereka untuk melihat segala kondisi tembok Yerusalem yang pada saat itu sangat memprihatinkan sehingga hidup mereka tercela, dan Tuhan memberitahukan visi dan misi serta mengajak mereka untuk dapat terlibat bersama dalam pembangunan tembok Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dapat dikatakan bahwa dasar dari semua kemampuan atau semua keberhasilan dari Nehemia sebagai pemimpin ialah kedekatannya dengan Tuhan. Ini adalah kunci keberhasilan yang utama dan mewujudkan misinya menjadi kenyataan. Kita perlu belajar dari keberhasilan Nehemia karena ia adalah salah satu tokoh pemimpin yang layak tentunya untuk kita boleh contohkan, kita untuk pelajari, bukan disebabkan keberhasilan karena modal kepemimpinannya saja. Nehemia adalah seorang yang takut akan Tuhan, ia suka berdoa, bahkan pula untuk mendapatkan visi dari Tuhan. Tentunya itu semua perlu kita meminta akan hikmat yang berasal dari Tuhan dengan kita selalu berdoa kepadanya. Sebagai keluarga Kristen, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Nehemia dalam memulai pembangunan, semua ada usaha harus dengan menggunakan strategi dan juga dalam perencanaan yang baik. Tentu strategi membangun keluarga kita yang paling utama ialah tetap senantiasa berdoa dan menyerahkan semuanya dalam kehendak Allah. Kita membuka ruang kehidupan kita bagi sesama anggota keluarga dan mewujudkan perilaku yang beriman dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Mulailah semua dalam doa dan bersama-sama menjalankan visi yang Tuhan berikan bagi kehidupan suami istri, bagi kehidupan anak-anak kita sekalian dalam peran dan juga dalam fungsi kehidupan keluarga kita masing-masing. Ada sikap untuk saling mengampuni, ada sikap mau untuk selalu rela berkorban, penuh dengan ketabahan dan penuh dengan kesabaran. Dengan anjuran yang ada dalam pandemi COVID-19 ini, ketika kita lebih banyak di rumah, tentunya banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan keluarga untuk bagaimana kita berinteraksi bersama dengan keluarga kita masing-masing. Sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang bapak, bahkan sebagai seorang pekerja, bagaimana kita yang tetap senantiasa menjadi pemimpin yang baik dalam kehidupan keluarga, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, bahkan
dimampukan untuk menciptakan suasana yang penuh harmonis dalam perjalanan kehidupan keluarga. Bahkan sebagai istri, sebagai ibu, di tengah-tengah kehidupan keluarga, dalam masa pandemi ini memang orang tua benar-benar menjadi satu hal yang sangat berinteraksi dengan anak-anak yang ada. Ketika anak-anak harus sekolah, harus studi di rumah, memang peran dari orang tua, baik suami, baik sebagai istri, benar-benar dibutuhkan dalam kesempatan di saat ini. Bagaimana sebagai orang tua diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk benar-benar menjadi guru, menjadi mentor yang baik bagi kehidupan anak-anak dengan teladan dan semangat yang ada. Memang tantangan dan pergumulan dalam kehidupan keluarga selalu melingkupi kehidupan kita sekalian. Oleh karena itu, mari kita melakukan apa yang terbaik seperti Nehemia melakukan semua perencanaan, semua hal untuk membangun tembok Yerusalem dengan ia selalu memanjatkan doa kepada Tuhan. Marilah kita akan selalu melakukan yang baik untuk selalu bergumul bersama dengan keluarga kita masing-masing untuk mencapai apa yang menjadi kerinduan, harapan dalam kehidupan keluarga kita. Janganlah memunculkan kekerasan dalam rumah tangga, karena memang lebih banyak di rumah, kadang bapak-bapak, ibu-ibu, so pastiu, baku-baku haga, so pastiu di rumah. Oleh karena itu, jangan torang baku-baku marah, saling menyalahkan, tetapi mari kita saling membangun bersama-sama keluarga kita, membuka ruang kasih dan mempererat ikatan cinta dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kehidupan keluarga kita masing-masing, memberkati tanggung jawab sebagai seorang suami dan juga sebagai istri dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita sambut dalam pujian NKB nomor 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa di surga. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, menguatkan hati dan pikiran kami, menguatkan kehidupan kami, untuk benar-benar selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, ketika kami boleh ada bersama-sama dalam persekutuan ibadah pria kaum bapa dan wanita kaum ibu jemaat Gemim Karisma Buha, dari kolom 1 hingga kolom 17, dalam persekutuan bersama di rumah kami masing-masing. Kami mensyukuri setiap berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, melingkupi, memelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami adanya saat ini, menikmati setiap kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sekalian. Tuhan kiranya memberkati kami sekalian, seluruh pria kaum bapa dan wanita kaum ibu jemaat Gemim Karisma Buha, dalam tanggung jawab kami dalam keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, kepala keluarga, bahkan sebagai seorang pekerja. Tuhan akan memberkati kami sekalian, hikmat-Mu kiranya Tuhan anugerahkan bagi kami, memampukan, menguatkan dalam setiap tanggung jawab sebagai kepala keluarga, untuk benar-benar menciptakan keluarga yang penuh dengan keharmonisan
bahkan menciptakan keluarga yang hidup senantiasa takut akan Tuhan. Memberkati segenap tugas kerja yang ada ya Tuhan, dari seluruh pria Kombapa, Jemaat Gemim Karisma Buha, apapun yang menjadi profesi kami sekalian, Tuhan yang akan selalu memberkati, sehingga kami pula boleh menikmati setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami yang terus mengalir. Memberkati juga seluruh wanita kaum ibu Jemaat Gemim Karisma Buha, sebagai istri, sebagai mama, sebagai seorang pekerja dalam kehidupan ini, agar kiranya kami benar-benar menjadi istri yang cakap, menjadi ibu yang selalu bijaksana, mampu untuk selalu memberikan yang terbaik dengan perhatian dan kasih sayang yang ada. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati. Bersama juga dengan keluarga kami masing-masing, Tuhan yang akan selalu memberkati anak-anak kami dalam segenap studi mereka, dalam segenap pergaulan mereka. Tuhan kiranya akan selalu memberkati. Karena kami yakin percaya ketika kami yang selalu menikmati anugerah kehidupan yang Tuhan berikan, maka berkat pun akan terus mengalir dalam setiap kerinduan harapan kami ke depan, baik dalam keluarga kami, bahkan pula dalam tugas kerja dan pelayanan kami di tengah-tengah Jemaat Gemim Karisma Buha. Tuhan kiranya memberkati Komisi Wanita Kaum Ibu bersama dengan Komisi Pria Kaum Bapa, memberkati Bapak Penatua Odi Lumentut bersama dengan Ibu Penatua Noni Walangari Asadi, bersama juga dengan rekan-rekan Komisi Pria Kaum Bapa dan Wanita Kaum Ibu dalam segenap kerja pelayanan yang ada. Tuhan yang akan memberikan selalu hati sebagai seorang hamba untuk benar-benar melaksanakan tanggung jawab pelayanan ini dengan penuh sukacita dan selalu berlandaskan akan kasih karunia Tuhan. Bersama juga dengan UPK yang ada dari kolom 1 sampai dengan kolom 17, Tuhan yang akan memberkati seluruh koordinator pria kaum bapa dan wanita kaum ibu dalam melaksanakan pula tanggung jawab pelayanan ini. Kami yakin percaya Bapa di surga dalam segenap kerja pelayanan kami, segala jerih payah kami itu semuanya tidak akan pernah sia-sia. Kami juga tetap senantiasa menopang dalam doa bagi seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang saat ini ada dalam pemulihan, yang ada dalam gumul sakit. Kiranya Tuhan yang akan selalu mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam pergumulan, baik dalam pergumulan sakit, bahkan pula dalam pergumulan masalah. Kami yakin percaya kehadiran Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang baru bagi seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang saat ini ada dalam pergumulan sakit, bahkan pula dalam pergumulan masalah. Terima kasih Allah Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 370, Ku Mau Berjalan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya.
dipersilakan duduk. Demikianlah ibadah pria kaum bapa dan wanita kaum ibu Jemaat Gemim Karisma Buha. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Shalom. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada Kadim kita pada hari ini, Ibu Pendeta Yulia Lewan, Sarjana Teologi yang telah memimpin ibadah pada saat ini. Selanjutnya kita akan ikuti bersama ucapan terima kasih yang nantinya akan disampaikan oleh Penatua Wanita Kaum Ibu Jemaat Karisma. Kami sebut dengan kasih Penatua Ibu Noni Walangare Asadi, SE MAP. Dipersilakan. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Damai di hati, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur di malam hari ini kita boleh beribadah bersama dalam ibadah pria kaum bapa dan wanita kaum ibu aras jemaat. Untuk itu, atas nama Komisi Pelayanan Pria Kaum Bapa dan Wanita Kaum Ibu Jemaat Gemim Karisma, mau menyampaikan banyak terima kasih kepada Kadim kita di malam hari ini, yang terkasih Ibu Pendeta Yulia Sinadia Lewan, Sarjana Teologi. Terima kasih telah melayani di saat ini. Kiranya apa yang telah dilaksanakan dalam pelayanan ini menjadi berkat buat keluarga, bahkan Ibu dalam tugas pekerjaan pelayanan. Terima kasih juga kami mau sampaikan kepada Kantoria, pemain musik, bahkan tim multimedia yang telah bersama-sama dalam pelayanan di saat ini. Kiranya pelayanan kita juga di saat ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan biar kiranya persekutuan yang telah kita laksanakan di saat ini membawa berkat dan sukacita bagi kita semua. Terima kasih atas kebersamaan dalam ibadah buat ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah. Kiranya berkat kasih sayang Tuhan akan menjadi bagian kehidupan kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Atas nama Komisi Pria Kaum Bapa dan Komisi Wanita Kaum Ibu Jemaat Gemim Karisma menyampaikan terima kasih. Shalom, damai di hati.